Shalom, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda pada hari ini. Dan saya percaya berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup sebagai Warga Negara Sorga. Filipi 3 ayat 20 dan 21 berbunyi demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi dan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah warga negara kerajaan sorga. Saya dan saudara juga merupakan warga negara kerajaan sorga yang tinggal di atas muka bumi ini. Nah, saudara perlu ingat bahwa Filipi pada waktu itu adalah koloni atau jajahan daripada kerajaan Roma. Banyak tentara-tentara Roma yang ditempatkan di Filipi. Tetapi walaupun tentara ini bukan orang asli Filipi, mereka adalah orang Roma. Mereka memakai pakaian Roma, berbicara bahasa Latin, berperilaku seperti orang Roma, dan mereka tidak berperilaku seperti halnya penduduk asli yang ada di Filipi itu. Kenapa? Karena mereka adalah warga negara Roma. Nah, Paulus menjelaskan bahwa kita warga negara kerajaan sorga, dan dari sana kita menantikan Tuhan akan mengubah tubuh yang hina ini menjadi tubuh yang mulia. Nah, karena itu kita harus tahu kalau seseorang mati, kemana roh atau jiwanya. Nah, pandangan yang umum adalah intermediate state. Kita akan pergi ke sebuah tempat sementara, bukan sorga atau neraka. Karena dalam Lukas 16, Yesus mengajarkan tentang Lazarus dan orang kaya waktu mereka mati. Orang yang tidak percaya masuk ke alam maut atau Hades dan mulai merasakan siksaan di sana. Belum masuk ke Gehenna atau lautan api, tapi tempat sementara ini sudah sangat tidak nyaman. Tetapi Lazarus, orang miskin yang beriman, itu duduk di pangkuan Abraham. Artinya Abraham adalah bapa orang percaya, dia juga bersama dengan Abraham di sana di tempat yang sudah lebih menyenangkan walaupun belum masuk ke dalam kerajaan sorga. Seringkali pangkuan Abraham ini dihubungkan dengan Firdaus. Nah, saudara-saudara, tetapi ada tafsiran yang lain bahwa setelah Kristus bangkit dan naik ke sorga, maka semua orang yang mati di dalam Kristus langsung roh dan jiwanya masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ini didasarkan pada penafsiran dari Efesus pasal 4 ayat 8-10 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi ada penafsiran yang mengatakan bahwa ketika Kristus naik ke sorga, maka dia membawa orang-orang yang tertawan di alam maut, orang beriman, supaya segera masuk, tidak lagi di Hades ataupun di pangkuan Abraham atau Firdaus, tapi langsung naik ke sorga. Karena pada waktu Yesus disalib, dia berkata kepada salah satu penjahat di sampingnya dalam Lukas 23 ayat yang ke-43, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Yesus kan kemudian naik ke sorga, tidak terus-terusan di alam maut. Jadi Firdaus itu tidak boleh dipahami hanya alam maut, tetapi sorga. 2 Korintus 12 ayat 4 juga menunjukkan Paulus pernah diangkat ke Firdaus. Dan itu bukan alam maut, tapi sorga. Jadi yang benar mana? Ada tempat sementara, yaitu pangkuan Abraham bagi yang percaya, ataukah Hades bagi yang tidak percaya, ataukah setelah Yesus naik ke sorga, semua orang percaya diangkat naik. Saudara-saudara, ini adalah rahasia Tuhan, dan bisa saja Tuhan menempatkan orang yang percaya itu dimanapun dia mau. Tetapi saya percaya begini, dia selalu berada bersama dengan Yesus. Karena kita tidak bisa lagi dipisahkan dengan kasih Kristus. Apakah itu namanya pangkuan Abraham ataukah
Firdaus atau sorga. Yang jelas, selama ini orang yang mati yang bersama Yesus itu hanya roh dan jiwanya saja. Padahal keselamatan seutuhnya itu meliputi roh, jiwa, dan juga tubuh. Kapan tubuh kita akan diselamatkan dalam arti mengalami kesempurnaan sesuai dengan rancangan Allah? Yaitu pada waktu Yesus datang kembali kelak pada akhir zaman. Sehingga tubuh yang hina ini, maksudnya tubuh yang top, tua, ompong, peot, bisa tua, bisa sakit, bisa mati, itu akan diubah menjadi tubuh kemuliaan yang tidak bisa tua, tidak bisa sakit, tidak bisa mati. Seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Bisa pindah cepat, tidak terhalang oleh tembok, bisa makan tapi tidak harus makan, bisa naik ke sorga dengan cepat. Nah saudara-saudara, yang jelas kita yang percaya kepada Kristus bersama dengan Kristus, entah apapun nama tempatnya. Dan kalau Yesus datang kembali, kesempurnaan itu terjadi karena roh dan jiwa yang selama ini tidak punya tubuh kemuliaan akan diberikan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan pada hari kedatangan Tuhan yang kedua. Dan itulah perfection, penyempurnaan. Itulah glorification, pemuliaan kita. Karena roh, jiwa, dan tubuh kita akan bersama-sama dengan Yesus sampai selamanya. Di mana? Di langit yang baru dan bumi yang baru. Sorga sekarang itu ada di belakang langit biru. Yesus naik ke sana. Tapi kemudian langit dan bumi yang sekarang ini akan berlalu diganti dengan langit dan bumi yang baru. Dan Yerusalem baru dari sorga akan turun ke bumi yang baru. Allah akan bersama-sama dengan manusia. Sehingga kita akan bersama dengan dia, tubuh, jiwa, dan rohnya. Saudara, seperti Adam dan Hawa, Tuhan taruh di taman yang sangat indah, Taman Eden, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Maka nanti di langit baru dan bumi baru, kita juga akan mengalami kondisi seperti itu. Kita bisa bekerja, kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Bukan cuma nyanyi-nyanyi saja, bukan hanya doa-doa saja, tapi berbagai hal yang mempermuliakan Allah tanpa dosa. Bayangkan Adam dan Hawa di langit dan bumi yang sekarang ini ya, kalau dia tidak pernah jatuh di dalam dosa, nah itulah yang kita juga akan alami nanti di dalam langit dan bumi yang baru. Makanya kita sekarang yang masih hidup, mari kita hidup sebagai warga negara sorga. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita yang diselamatkan karena iman, kita harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Jangan duniawi, jangan hidup di dalam dosa. Tapi ingat kita warga negara kerajaan sorga. Dan pada waktu Yesus datang, kita akan mengalami pemuliaan roh, jiwa, dan tubuh bersatu. Dan bersama-sama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Saya berdoa supaya kita semuanya berada di sana pada hari kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami memang hidup di dunia, tetapi kami harus menjadi warga negara sorga yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kalau orang yang beriman kepada Kristus mati, entah apapun nama tempatnya, boleh orang menyebutnya sebagai pangkuan Abraham, Firdaus, sorga, atau apapun, yang jelas kami bersama dengan Kristus. Roh dan jiwanya. Dan waktu Yesus datang kembali, roh, jiwa, dan tubuh kemuliaan akan bersatu. Sehingga keselamatan yang sempurna dan lengkap menjadi bagian kami. Oh, ini misteri Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga janganlah kami hanya berpikir hal-hal yang sementara, yang fana, yang duniawi, yang cuma kami bisa hidupi 70-80 tahun. Tapi kami memikirkan kekekalan. Berkat-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.